Maria kaget bercampur ketakutan, Jo. Ia bersumpah bahwa wajah-wajah itu sebelumnya tidak ada di sana. Halo Jo, balik lagi dengan gue Setiawan, channel yang membahas sejarah, konspirasi hingga misteri yang ada di seluruh dunia. Thank you buat kalian yang udah klik video ini, Jo. Gue doain semoga kalian sehat selalu. Apalagi yang subscribe channel ini, gue doain semoga rezekinya terus bertambah. Dan gue gak bosan untuk selalu ingetin kalian, Jo, bahwa channel gue ini akan selalu update setiap minggu. Dan gue akan selalu update di hari Selasa dan hari Jumat. Jadi supaya kalian gak ketinggalan video-video gue, jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Dan gue juga mau infoin ke kalian, Jo, bahwa setiap pencapaian gue nanti di 50.000 subscriber, gue akan adain giveaway. Jadi ikuti terus channel gue. Di video kali ini, Jo, yang akan gue bahas itu adalah kisah misterius wajah-wajah dari Belmes. Nah, mungkin banyak dari kalian yang udah tahu kisah ini, Jo. Tapi buat kalian yang belum tahu, akan gua ceritain kembali. Jadi, tonton terus video ini sampai habis. Jadi Jo, kisah ini tuh adalah mengenai penampakan wajah-wajah aneh di sebuah rumah yang terletak di desa Belmes de la Moraleda, Spanyol. Kisah ini tuh bermula pada 23 Agustus 1971, Jo. Di desa Belmes ini, Jo, hiduplah seorang perempuan separuh baya yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Namanya itu adalah Maria Gomez Camara. Ia memiliki seorang suami yang bernama Juan yang berprofesi sebagai petani. Maria hanyalah seorang ibu rumah tangga, dan Maria dikenal oleh penduduk di sana sebagai tetangga yang baik. Nah, pada tanggal itu, Jo, Maria sedang sibuk beraktivitas di rumahnya. Pada saat ia memasuki dapurnya, Jo, ia melihat sesuatu yang hampir saja membuatnya pingsan. Lu tahu apa yang dilihat oleh dia, Jo? Dia itu melihat di lantai dapurnya lukisan wajah seorang pria yang tergambar sangat jelas. Maria kaget bercampur ketakutan, Jo. Ia bersumpah bahwa wajah-wajah itu sebelumnya tidak ada di sana. Ketika berita itu terdengar ke tetangga-tetangganya, Jo, seluruh desa itu menjadi gempar. Sekumpulan banyak orang, Jo, berbondong-bondong menuju rumah Maria untuk melihat wajah menakutkan itu. Nah, wajah misterius itu terlihat seperti sebuah potret ekspresionis yang terlukis secara alamiah. Akhirnya, Jo, keluarga Camara itu memutuskan untuk melakukan sesuatu. 6 hari setelah wajah itu muncul, Jo, ya, Miguel, anak Maria itu mengambil sebuah kapak lalu membongkar lantai dapurnya. Setelah wajah tersebut hancur, Jo, ia menimpanya dengan semen, tapi semuanya hanya berlangsung selama 1 minggu. Pada tanggal 8 September, Maria masuk ke dapurnya lagi. Dan sekali lagi, seperti deja vu, Jo, wajah misterius itu kembali muncul. Kali ini, Jo, Maria melihat proses kemunculannya itu yang sangat misterius. Perlahan-lahan, wajah itu terbentuk persis di tempat yang sama sebelumnya. Garis-garis wajahnya juga terlihat dengan jelas. Sekarang keluarga Camara itu benar-benar gak bisa hidup tenang, Jo, karena masa itu kembali berbondong-bondong datang ke rumahnya ingin melihat kembali peristiwa tersebut. Berminggu-minggu lamanya wajah itu terlihat di lantai dapurnya, Jo. Akhirnya Miguel angkat tangan dan ia tidak mau lagi bersusah payah membongkar lantai dan menyemennya lagi. Jadi wajah-wajah itu dibiarkan oleh mereka. Sang wali kota sendiri, Jo, melihat kesempatan itu untuk menjadikan rumah Maria sebagai atraksi untuk menarik wisatawan ke Belmes. Ia meminta lukisan wajah itu dipelihara. Jadi, Jo, figur wajah di lantai dapur Maria itu dipotong dan dibingkai, lalu digantung dekat cerobong. Setelah lantai itu dipotong, para sukarelawan menggali lebih dalam untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa menjadi penyebab munculnya wajah aneh itu. Setelah menggali hingga kedalaman 2,7 meter, Jo, mereka menemukan sesuatu pada kedalaman 2,7 meter itu. Dan apa yang mereka temukan, Jo? Mereka menemukan tulang belulang manusia. Nah, kalau itu gua nggak tahu ya, kenapa ada tulang belulang itu. Akhirnya, Jo, tulang belulang manusia yang ditemukan tadi dikuburkan dengan selayaknya agar arwah-arwah itu bisa tenang. Tapi, Jo, tidak sampai di situ saja.
Ternyata 2 minggu kemudian, wajah-wajah yang lain kembali muncul tepat di samping titik munculnya wajah pertama dan kedua. Belum sempat Maria melakukan sesuatu atas wajah tersebut, yo. 2 minggu setelah itu, wajah berikutnya kembali muncul. Sekarang ada 2 wajah di lantai Maria. Total 4 wajah telah muncul. Yang aneh adalah muncul figur wajah-wajah kecil di sekeliling wajah keempat. Nah, ini semakin menambah misterius persoalannya. Maria akhirnya menyerah, Jo. Dia membiarkan wajah-wajah itu bertebaran di rumahnya. Wajah-wajah yang kembali bermunculan itu, Jo, kurang lebih totalnya itu sampai 18 wajah yang ada di lantainya dia. Nah, ada wajah yang terlihat sedih, ada wajah yang hanya menatap dengan tatapan kosong, ada juga wajah perempuan, dan ada juga wajah pria. Manifestasi masing-masing wajah, Jo, itu bisa berbeda-beda. Kadang-kadang, Jo, satu wajah itu bisa terlihat seperti wajah orang muda, tapi bagi orang lain, Jo, wajah itu bisa terlihat seperti orang tua. Kadang juga, Jo, wajah itu bisa menghilang persis di hadapan penonton. Akhirnya, Jo, Maria, Juan, dan Miguel ya sekarang benar-benar menyerah. Jadi mereka memutuskan untuk hidup bersampingan dengan wajah-wajah tersebut. Tapi, Jo, banyak peneliti yang percaya bahwa fenomena-fenomena itu hanyalah rekayasa dari si Maria untuk mendapatkan keuntungan finansial. Namun, Jo, pernyataan mereka itu tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan. Sebenarnya, Jo, yang didapatkan Maria itu hanyalah sebuah dapur baru yang dibangun oleh pemerintah setempat. Soalnya, saking banyaknya pengunjung yang datang, Jo, Maria itu nggak bisa menggunakan dapurnya yang pertama. Jadi, pejabat lokal itu kasihan dan membangunkan sebuah dapur baru untuk si Maria. Peneliti lain, Jo, seperti Institute of Ceramics and Glass, bahkan ikut-ikutan meneliti wajah itu, Jo. Mereka membawa contoh sampel semen dari rumah Maria, tempat wajah itu muncul. Dan mereka menelitinya di laboratorium mereka yang canggih. Di lab tersebut, Jo, mereka mengadakan percobaan seperti granulometrik, mineralogical, dan chemical. Hasilnya, tidak ada sisa-sisa cat yang ditemukan di sampel tersebut. Mereka tidak mendapatkan jawabannya sama sekali. Bahkan bukan hanya dari para peneliti, Jo. Tantangan terhadap fenomena ini juga datang dari paranormal. Mereka percaya bahwa wajah itu adalah hasil lukisan. Setelah melakukan fotografi infrared, ya, sekali lagi, Jo, kelompok paranormal itu ya juga gagal memberikan bukti yang meyakinkan. Tapi lu bayangin ya, Jo, kalau seandainya Maria itu benar-benar merekayasa gambar-gambar wajah tersebut, berarti dia benar-benar hebat loh. Kenapa? Karena dia itu berhasil menipu ilmuwan-ilmuwan hebat tersebut, Jo. Pada Februari 2004, Jo, akhirnya Maria meninggal dunia di usianya yang 85 tahun. Wajah-wajah itu, Jo, masih ada di lantai rumahnya. Menurut rumor, Jo, setelah Maria meninggal, wajahnya juga ikut muncul di salah satu bagian lantai rumahnya itu. Dan sampai sekarang rumah Maria masih dibuka untuk wisatawan. Mungkin kalau kalian yang nggak percaya, kalian bisa datang ke sana di Spanyol, yaitu di kota kecil yang bernama Belmas. Kira-kira, Jo, untuk video selanjutnya gue harus bikin video apa? Kalian bisa komen di bawah. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini. Sampai ketemu di video gue selanjutnya.